mensosialisasikan terkait penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah tahun 2024 yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Yudi. Sebelumnya kita sebagai gambaran saja kita akan menyusun Renja 2024 dan juga yang otomatis RKPD 2024. Karena 2024 masa RPJMD yang sudah habis di 2023, sehingga kita mengacu pada sasaran pokok RPJMD Kota Malang di tahun keempat, di mana yaitu terkait peningkatan daya saing yang berkualitas, pemantapan infrastruktur pembangunan Kota Malang yang didukung dengan sistem manajemen yang handal, pembangunan Malang menuju kualitas global dengan kearifan lokal, lalu Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas, berbudaya, berwawasan lingkungan dalam mensejahterakan masyarakat Kota Malang. Perlu diketahui nanti Renja 2024 juga menjadi bagian dari RPD 2024-2026. Jadi Renja 2024 yang otomatis RKPD 2024 nantinya akan menjadi bagian dari RPD 2024 sampai 2026 yang otomatis nanti setelah Inmendagri keluar kita akan menyusun RPD 2024-2026 dan teman-teman juga persiapan menyusun Renstra 2024-2026 sehingga Renja di tahun 2024 ini adalah bagian dari RPD maupun Renstranya. Nanti untuk lebih detailnya akan disampaikan oleh Mas Yudi. Demikian dari saya. Nanti bisa mengikuti Mas Yudi ya. Monggo Mas Yudi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin Bu Kabid, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya? Ya. Mohon izin saya share screen. Sudah, ternyata di nama toko di kecamatan. Langsung kecamatan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Terdengar ya? Ya. Kita mau menyusun rancangan awal rencana kerja perangkat daerah tahun 2024. Sesuai Permendagri 86 tahun 2017, terutama pasal 126 ayat 1, perangkat daerah menyusun Ranwal Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember. Sehingga nanti kita sudah perangkat daerah menyusun rancangan awal untuk 2024. Kemudian di ayat kedua, penyusunan rancangan awal Renja perangkat daerah berpedoman kepada pertama, Renstra perangkat daerah, 2, hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun yang lalu, dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan Ranwan Renja 2024 ini ada kendala. Pertama, Renstra kita ini kan sudah berakhir, sehingga dan Renstra untuk berikutnya 2024-2026 ini belum ditetapkan. Kemudian yang kedua, acuan dari Renstra yaitu RPD tahun 2024-2026 ini juga belum ditetapkan. Dan yang ketiga, rancangan Renja ini sudah harus dimulai. Ini kendala penyusunan kita untuk Renja 2024. Untuk itu, strategi penyusunannya adalah pertama kita harus sinergi.
sama-sama nyusun. Bapeda nyusun RPD, perangkat daerah nyusun Renja. Kemudian kita mencoba koordinasinya itu dengan online ya, dengan Bitly. Nanti perangkat daerah dimohon untuk upload semua dokumen di Bitly /Renja PD 2024. Ini adalah sistematik Renja perangkat daerah. Ada 5 bab pendahuluan, hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun lalu, kemudian bab 3 tujuan dan sasaran perangkat daerah, bab 4 rancangan kerja dan pendanaan perangkat daerah, dan yang kelima adalah penutup. Sebagaimana disampaikan Bu Kapit tadi, bahwa dalam penyusunan Renja ini kita mengacu pada sasaran pokok RPJPD tahun 2005-2025 pada tahap keempat. Yaitu pertama, peningkatan daya saing yang berkualitas. Kedua, pemantapan infrastruktur pembangunan Kota Malang yang didukung dengan sistem manajemen yang handal. Ketiga, pembangunan Kota Malang menuju kualitas global dengan kearifan lokal, dan Kota Malang sebagai kota pendidikan berkualitas, dan selanjutnya. Kita coba untuk mengulas per bab. Bab pertama adalah pendahuluan. Di 1.1 latar belakang, ini mengemukakan satu pengertian ringkas terkait Renja. Kemudian proses penyusunan Renja. Kemudian keterkaitan Renja dengan RKPD, Renstra, Renja KL, Renja Provinsi, dan tindak lanjut untuk proses penyusunan di RAPBD. 1.2 landasan hukum. Ini nanti landasan hukumnya ada 2 poin yang nanti kita masukkan. Nanti kita menunggu RPD ditetapkan, nanti kita masukkan juga kemungkinan bulan-bulan Maret, atau yaitu perwal tentang RPD 2024 sampai 2026, kemudian perwal tentang RKPD tahun 2024. Kemudian maksud dan tujuannya ada 1 poin, yaitu mendukung tujuan dan sasaran daerah sesuai dengan RPD tahun 2024 sampai 2026. Kemudian bab 2. Bab 2 ini adalah hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun lalu. Ada beberapa item di sana, dan ini nanti mohon teman-teman dari bidang sektoral, ini adalah bahan untuk verifikasi. Baik verifikasi rancangan, kemudian penelaahan Renja, sampai nanti penetapan perwal terkait Renja. 2.1 ini untuk evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah. Jadi ada 4 poin di sana. Realisasi indikator program kegiatan terhadap target, mana yang tidak memenuhi, dan melebihi. Nanti perangkat daerah juga mencoba untuk mengemukakan, menyajikan faktor-faktor penyebabnya. Kenapa indikator ini tidak terpenuhi? Terpenuhi dan melebihinya.
Kemudian implikasi yang timbul terhadap target capaian program. Implikasinya apa? Kemudian kebijakan tindakan perencanaan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebabnya. Di sini ada TC 29. Nanti di sini ada beberapa kolom. Di kolom terakhir ini ada tingkat capaian realisasinya. Nanti kalau itu 100% berarti dia tercapai. Kalau dia kurang dari 100% dia tidak tercapai. Kemudian 2.2. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah. Di sini ada tabel TC 30. Kita mengidentifikasikan semua indikator perangkat daerah baik dari RPJMN, Renstra KL, IKK, SPM, NPS, NSPK, SDGs, atau beberapa program di RPJM di tahun yang lalu yang belum tercapai dan sebagainya. Semua kita masukkan. Ini sebagai banknya indikator perangkat daerah. Apa-apa yang sebagai analisis kinerjanya. Dari proyeksinya nanti tahun 2024-2023, kemudian realisasinya di 2021 dan 2021, dan ini target range. Ini nanti kita akan tahu target, realisasi, dan proyeksinya. Kemudian 2.3, ini isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Di sini kita mencoba menyajikan kinerja pelayanan perangkat daerah, kemudian permasalahannya, hambatannya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dampaknya, kemudian tantangan dan peluangnya, dan formasi isu-isu penting untuk merekomendasikan dan catatan strategis dalam merumuskan program kegiatan prioritas yang direncanakan. Kita lanjutkan. 2.4. Review terhadap rancangan RKPD. Ini proses membandingkan antara ranwal RKPD dan analisa kebutuhannya dan alasannya. Dan kita menjelaskan temuan-temuan yang terjadi dalam prosesnya nanti. Ini kita masih berbarengan antara ranwal RKPD dan nanti kita juga akan menyusun ranwal Renja, kebutuhan dari perangkat daerah. Nanti kita mencoba untuk mengidentifikasikan sesuai SPM. Itu subkegiatan apa yang harus diampu oleh perangkat daerah, terutama 6 perangkat daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, kemudian PUPR, PKP, kemudian Dinas Sosial P3A, P2KB, Satpol PP, sama BPD, BPBD untuk SPM. Kemudian ada beberapa prioritas pembangunan daerah. Nanti dimasukkan dalam, kita hitung kebutuhannya berapa, dan itu masuk ke subkegiatan apa. Kemudian 2.5. Penelaahan usulan program kegiatan masyarakat. Ini kita menganalisa program kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan. Formnya seperti ini, ada TC32, ada 8 kolom, program kegiatan, kemudian uraian, lokasi, indikator kinerja, volume, besaran atau rupiahnya berapa, dan catatannya. Ini kita mencoba mengidentifikasi ada 5 sumber usulan.
Pertama, usulan dari Musrenbang. Ini nanti perangkat daerah pengampu kamus usulan bisa mengidentifikasikan sub kegiatan mana yang merupakan usulan Musrenbang. Nanti dimasukkan dalam program dan kegiatan dan sub kegiatannya. Mungkin kurangnya. Program di kolom 2. Program kegiatan dan sub kegiatan. Di kamus usulan. Ini sudah mulai bisa mencicil. Kemudian uraiannya adalah kamus usulannya. Kemudian lokasi, kemudian indikator kinerjanya. Indikator kinerja adalah indikator dari sub kegiatan itu. Kemudian volume, besarannya, dan catatannya. Misalnya, di Dinas Pendidikan, di subkegiatan terkait kebudayaan, ada misalnya pengadaan gamelan. Ini subnya nanti kita masukkan, kemudian uraiannya adalah pengadaan gamelan, nanti lokasinya mungkin Kota Malang, indikator ada indikator subkegiatannya, volumenya berapa, besarannya berapa. Catatannya adalah dari Musrenbang. Kemudian hal yang sama, usulannya dari pokok-pokok pikiran DPRD. Ini kita sudah bisa mulai menyusun itu. Kemudian juga Musrenbang tematik. Kita akan mengadakan forum. Nanti ada forum konsultasi publik, kemudian forum perangkat daerah. Kemudian juga ada proposal hibah misalnya. Teman-teman pengampu Musrenbang pokir, kemudian Musrenbang tematik, kemudian pengampu hibah, mungkin bisa menyicil masuk ke program mana, uraiannya apa, nanti volume dan besarannya itu nanti akan disusun ketika penyusunan rancangan renja. Sementara dikosongi dulu. Senyampang nanti Musrenbang, kemudian pokir, pengajuan hibah, saran masukan stakeholder pada forum, itu diberikan kepada kita, kemudian saat penyusunan rancangan renja itu bisa kita masukkan. Jadi sementara untuk kolom 678 kosong dulu, enggak apa-apa. Bab 3, tujuan dan sasaran. Pertama, 3.1 menelaah kebijakan nasional. 3.2, tujuan dan sasaran perangkat daerah. Ada poin penting di sana adalah penyelarasan sasaran kinerja Renstra perangkat daerah dengan RPD 2024-2026. Kemudian program kegiatan 3.3, kemudian poin-poinnya adalah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan perumusan program kegiatan. Baik itu terkait mungkin tujuan dan sasarannya, kemudian IKK-nya, SPM-nya, NSPK-nya, dan sebagainya. Jadi milih programnya karena apa? Oh, ini sesuai tujuan. Ini sesuai IKK. Ini sesuai SPM dan sebagainya. Oh, ini sesuai indikator program RPJMD tahun lalu tapi belum tercapai. Jadi faktor-faktor untuk milih program dan kegiatannya apa.
Kemudian ada rekapitulasi jumlah programnya berapa, jumlah kegiatannya berapa, penyebaran lokasinya, kemudian kelompok sasarannya, total kebutuhannya berapa, dan sumber pendanaannya berapa. Kemudian poin yang ketiga, penjelasan jika rumusan itu tidak sesuai dengan rancangan awal. Baik jenis program, ini masih tentatif ya. Ini kita kan masih berproses. Kemudian bab 4, rancangan kerja dan pendanaan perangkat daerah, ini kita menyantumkan TC33. Kita cukup membuat satu narasi yang tidak banyak, tinggal ngunduh dari SPD. Nanti kalau teman-teman sudah memasukkan semua di SPD, itu tinggal ngunduh aja. Sehingga ini cukup narasi satu halaman aja. Kemudian bab 5, penutup. Penutup ini catatan aja, catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan, ketersediaan anggaran, dan sebagainya. Kemudian kaidah-kaidah pelaksanaannya. Kemudian rencana tindak lanjut. Berarti Renja ini nanti sebagai acuan untuk menyusun RKA. Kemudian catatannya di bagian terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah, nama tanda tangan kepala perangkat daerah, dan cap pemerintah daerah yang bersangkutan. Ini untuk dokumen Renja di perangkat daerah. Kalau di kami nanti untuk keperluan penetapan perwal Renja di bab 5 ini dikosongnya aja. Tidak ada tanda tangan dan sebagainya. Kecuali di Bakes Bangpol, tanda tangan Pak Wali. Jangan lupa kita semua dokumen nanti di-upload di bit.ly /Renja PD 2024. Kita coba masuk ke bit.ly /Renja PD 2024. Ini kalau kita masuk ke bit.ly Renja perangkat daerah 2024. Ini ada folder-foldernya. Dari mulai A, ini Renja Dinas Pendidikan 2024. Jadi nanti Dinas Pendidikan bisa tahu halaman pertamanya adalah A. A titik Romawi 1 strip 3 misalnya. Berarti A itu Dinas Pendidikan, bab 1 halaman 3. Kemudian Dinas Kesehatan, itu B. Dinas PUPR C. Jadi kalau teman-teman lupa, buka aja bit.ly. Nanti depannya apa ini nanti sudah tahu, ketahuan. Di sub misalnya, berarti depannya K. Kecamatan Klojen, berarti depannya W. Untuk Bapeda, ini sudah ada template-nya. Saya beri warna yang beda. Hijau-hijau nanti. Jadi nanti teman-teman yang sudah mengupload, nanti teman-teman bisa sebagai penanda ya. Ya. Mungkin itu nanti template-nya nanti kita kasih. Ini kita setelah
acara ini, nanti teman-teman bisa menggunakan template-nya itu untuk dalam penyusunan Renja 2024. Kemudian di dalam folder ini ada TC31, ini keperluan untuk pendanaan sebenarnya. Jadi ada beberapa, nanti kita akan ada alokasi pendanaan, gaji, kemudian prioritas pembangunan dan sebagainya. Nanti masuk ke sub kegiatan apa nanti, ini kita masukkan. Mungkin itu dari kami. Mohon izin, Bu Kabid. Nah, ini langsung aja Pak, apabila ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan dari teman-teman. Jadi untuk sementara kita menyusun rancangan awal Renja dulu, kumpulkan sesuai dengan batas waktu, dan nanti sepanjang perjalanan kan ada rancangan awal, ada rancangan, kemudian ada rancangan akhir. Itu nanti kita saling berbarengan jalannya dan juga nanti saling menyesuaikan dengan RPD yang terbarunya gitu. Jadi RPD kan harus ditetapkan di bulan Maret, sedangkan Rensa nanti otomatis 1 minggu atau 2 minggu setelah RPD harus selesai. Jadi setelah ini inmennya keluar, nanti kita akan menyusun rancangan awalnya Rensra, dan nanti bareng-bareng ya. Ini tetap dikerjakan, nanti ada perubahan-perubahan kan, ada rancangan awal, ada rancangan akhir. Monggo dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, nanti biar bisa langsung Mas Didi ya. Dari teman-teman ada yang masih belum clear? Ada yang mau ditanyakan? Apa masih mau mempelajari dulu? Nanti setelah ini masih tolong di ini ya, di share untuk template-nya, mungkin karena ada yang sungram baru, jadi template-nya diberikan ke teman-teman. Nanti teman-teman mengerjakan dulu. Kalau ada kurang lebihnya kesulitan bisa bertanya. Ini Mbak Ratri. Oh, Mbak Ratri ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Mohon maaf tadi terlambat ikut. Oke. Teman-teman kecamatan banyak yang tanya tentang TC31, mungkin bisa ditanyakan ulang mumpung ada narasumber. Halo. Kecamatan, ada yang mau bertanya? TC31 terutama Oke, TC31 ini kan ada rancangan awal sama analisa kebutuhan ya. Iya, terus kita ikutnya yang maksudnya di yang sebelah kanannya diisi. Terus mungkin tadi terlewat TC33-nya kita pakai proyeksi anggaran yang tahun 2023 kah atau seperti apa? Itu dulu aja mungkin. Untuk yang TC31 ini ya Mas Yud, TC31 ini disamadengankan dulu ya Mas Yud ya? Iya. Rancangan awal RKPD diisi dulu sama dengan hasil analisa kebutuhan, nanti setelah pagunya muncul, baru rancangan awal RKPD menyesuaikan dengan pagu. Jadi sementara diisikan sama dengan saja dulu. Artinya TC31 kolom kiri dan kanan sama dengan TC33 dulu ya? Ya, sementara disamadengankan dulu. Petunjuk untuk TC33-nya pakai proyeksi anggaran tahun 2023 kah? Atau sudah ada kita buat lagi dengan penyesuaian misalnya kalau di kecamatan kelurahan itu kan sebenarnya dari teman-teman sektoral PPM itu kan ternyata banyak ini ya, banyak amanat gitu ya, seperti kampung KB, kemudian ada yang 4 kelompok sasaran PUG, anak, lansia dan disabilitas, itu juga ada amat seperti itu ternyata. TC3
TC33 itu kan diamu di bab 4. Sehingga itu cukup mendownload dari SIPD. Sehingga diprioritaskan dulu ke TC31. Ya. Kemudian kalau terkait ada mandatori, masukkan aja di catatan penting di situ. Di catatan penting. Saya coba buka ya. Saya contohkan TC33 di Dinas Pendidikan. Ya. Saya bukanya. Kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Di TC31 ini bab kolom 2 sampai kolom 6, ini menyangkut masalah Ranwal RKPD. Kemudian 7 sampai 11, itu adalah hasil analisanya. Kemudian ini catatan. Sementara untuk kolom yang Ranwal RKPD dan hasil analisanya ini disamakan. Jadi antara kolom ini dan ini sama dengan kolom ini. Baik targetnya maupun pagu indikatifnya. Mungkin itu cukup. Nanti kalau enggak kurang jelas bisa teman-teman Mumpung ini nyebut PKK tadi. PKK ini enggak, Mas? Perlu dikeluarkan untuk subkegiatannya enggak, Mas? Atau masuk catatan penting? Saya lupa ya. Di APBD, pedoman APBD itu pernah ada klausul PKK iya, ya? Pernah ada, iya. Cuman karena memang kemarin anggaran tidak ada petunjuk harus dialokasikan berapa segala macam itu, jadi teman-teman masih mengikutkan PKK itu di LK. Karena kan pada dasarnya PKK itu kebagian dari lembaga kemasyarakatan ya. Ini tahun 2024 ini perlu dikeluarkan. PKK waktu evaluasi kayaknya, evaluasi Ranperda kayaknya waktu itu. Itu ya, apa subkegiatannya belum ada di SIPD kalau nggak salah PKK waktu itu. Betul. Di Iya, dan itu sudah ada, subkegiatannya belum ada. Iya, betul itu. Nggak ada di SIPD ya. Jadi kita belum cek dulu nih di SIPD yang 2024 apakah muncul subkegiatan itu. Belum kelihatan, belum bisa kelihatan. Berarti misalnya dijadikan satu dulu, dikasih catatan penting ya di kanannya, tapi kalau misalnya ternyata di SIPD sudah bisa ada, muncul, bisa dikeluarkan. Oh, berarti tapi untuk Ranwal ini kan kita belum masuk ke SIPD, masuk catatan penting belum. aja ya. Iya benar, catatan penting aja bahwa ada, biar ingat nanti teman-teman di kelurahan pada saat di SIPD sudah keluar kan berarti bisa keluar dari situ. Ya. Untuk tadi yang TC, jadi sementara yang diselesaikan di TC31-nya dulu ya, karena kan TC33 kan ngeprintnya dari SIPD ya, kalau nggak salah ya. TC33 ngeprint dari SIPD ya? Apa bikin sendiri ya? Lupa aku. Dibikin sendiri kalau masih Ranwal? Masih bikin sendiri, berarti ya hampir sama dengan kalau di rancangan ngeprint dari SIPD. Ya. Oke, berarti ya hampir sama dengan tes.
Oke, untuk pagunya karena kita juga belum ada Renstra, belum ada RPD, berarti sementara lihat dari pagu yang kemarin 2000 yang kita bikin apa Mbak 2023 kan bikin N+1 ya kalau nggak salah ya. Ya, N+1-nya di TC Itu bisa 33-nya ya bisa dijadikan referensi ya. 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 Bisa dijadikan referensi ataupun mengusulkan baru. Jadi Bebas bisa ya. jadikan referensi atau mengusulkan yang misalnya baru. Termasuk ini ada apa nih pertanyaan yang diperbolehkan untuk menambah sub kegiatan baru di luar yang sudah tercantum di file dari Bapeda. Sebenarnya ini mungkin menambah sub kegiatan baru yang belum ada di existing. Nah, kalau memang ada, silakan ditambahkan, tetapi dikasih catatan dan warna. Kenapa sub kegiatan itu atau program itu diperlukan? Misalnya untuk pemenuhan SPM. Kalau untuk pemenuhan SPM kan pasti harus masuk nih, gitu ya. Yang untuk kesehatan ya. Jadi untuk penambahan sub kegiatan yang di luar kondisi existing dikasih catatan diwarnai dengan alasannya. Dan jangan lupa confirm ke mitra Bapedanya. Jadi kita tahu kenapa ini ada tambahan ini. Oh karena SPM, misalnya seperti itu. Ini terus apa nih? Izin perbedaan kegiatan yang ikut di LK sama PM. Ini maksudnya apa nih ya? Mungkin Mbak Ratu juga bisa perbedaan kegiatan yang ikut di LK sama PM. Itu LK yang kemarin sinergitas tuh loh Bu Din, yang sudah diakomodir di SE yang baru kok. Siap. Yang Ya, itu ya, yang Trantib ada ya. yang pelatihan terkait dengan Trantibum masih masuk di LK. Mestinya kan mendukung indikator program, indikator sub kegiatan di sinergitas. Kayaknya itu maksudnya. Dan sudah diakomodir di SE kan? Oke, iya, yang beda diganti sub kegiatan tadi ya, kemarin ya? Iya, betul, yang terakhir. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Apa kriteria lain sama-sama mengusul? Ini untuk TC 30 ya? TC apa? Ini TC 32 ya. Jadi TC 32 itu dikelompokkan. Jadi tidak satu-satu gitu. Jadi misalnya di sub kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat. Di situ ada pelatihan usaha mikro. Di situ usulannya dari Muslimbang ada 50 orang. Kemudian pokir 20 orang. Kemudian tematik 10 orang misalnya. Jadi tematik itu tidak menyebutkan mungkin ini misalnya di kelurahan ya. 50 itu dari usulan Karang Taruna, kemudian usulan dari RW apa, ini enggak, tapi masuk dari satu usulan ini Musrembang. Kemudian pokir juga gitu, DTC 32-nya. Untuk pokir, pelatihan usaha mikro, 100 peserta misalnya. Besarannya berapa misalnya. Tidak menyebutkan, oh ini Pak A sekian, Pak B sekian, enggak. Itu direkap sendiri aja. Mungkin itu. Ada lagi yang itu yang masih ingin ditanyakan? Mohon izin, Bu Diana. Iya, iya. Dari Diskopindak. Iya, Mbak. Itu terkait
file yang di-upload di Bitly itu kan sudah saya buka. Itu ada beberapa program yang tidak tercantum. Jadi template file program kegiatan subkegiatan dari Bapeda itu kalau sesuai dengan program yang diampu di Skopindak itu ada 15. Tapi yang tercantum di file template dari Bapeda itu kurang dari 15. Mohon petunjuknya bagaimana, apa memang kita harus mengikuti template dari Bapeda atau kita sesuaikan dengan program kegiatan subkegiatan yang sudah ada sekarang. Mohon izin, mungkin saya bantu jawab. Jadi template itu masih konsep. Jadi konsep kalau kita mencoba mengidentifikasi program, ini kan yang tahu adalah perangkat daerah. Kalau nambah monggo, mengurangi monggo, seperti itu. Tidak harus sesuai dengan template yang kita berikan. Ini kan masih konsep. Ini kan kalau di perangkat daerah, seperti tadi, oh ini ada prioritas yang perlu dimunculkan. Kemudian ini adalah indikator dari SPM. Ini harus muncul, dimunculkan aja. Seperti itu. Mbak Erlis, untuk existingnya 15 gitu ya? Yang mau ditenakan? Iya, betul. Jadi gini Bu Diana, beberapa program yang malah harus muncul di IKK itu tidak ada di template gitu loh. Contohnya aja kayak yang menganut misi 1, kita itu ada 2 misi, 1 dan 2. Program yang harusnya ada di misi 1 itu tidak ada di template. Seperti itu. Kemudian terkait UPT meteorologi juga programnya tidak muncul. Berarti tetap maksudnya yang kondisi existing sekarang 15 program. Kondisi existing. Betul. 15 program. Berarti ya. Berarti nanti itu tadi seperti kata Mas Yudi, masukkan saja, terus yang dari kondisi existing, kemudian setelah itu kalau ada tambahan, monggo dijelaskan, dikasih catatan dan konfirmasi ke Bapeda, misalnya nambah program apa gitu ya. Tetapi titipan dari kami, jangan sampai menambah program tetapi tidak digunakan. Karena di tahun kemarin kita kena evaluasi ada 2 program yang tidak tergunakan. Ya, gitu ya. Ya, terima kasih diusulkan saja sesuai existing, kemudian kalau ada tambahan ditambahkan gitu ya. Kita juga ada tambahan Bu Diana terkait ini bahan berbahaya itu sudah ada programnya. Belum, kurang lebihnya gini. Jadi di IKK itu ada indikator kinerja kunci terkait bahan berbahaya, tapi tidak ada nomenklaturnya seperti itu. Jadi kita bisa ya menambah untuk program tersebut nih. Programnya ada nggak sesuai nomenklatur itu yang di Capman-nya? Programnya ada. Capman, sudah ada semua, tinggal di SIPD-nya belum muncul gitu. Oh, berarti nggak ada kalau di SIPD belum muncul. Ya, maksudnya mau nambah gitu loh, mau nambah program. Enggak, di SIPD ini maksudnya di aplikasi SIPD tidak ada atau di existingnya yang tidak ada? Di existingnya tidak ada, begitu juga di SIPD. Tapi di IKK. Saat memilih, maksudnya saat memilih SIPD berarti di Capman-nya nggak ada ya? Di Capman ada, di Capman ada. Ada. Di Capman 0505889. Ya, ada itu. Ada, tetapi pas milih di SIPD tidak ada. Ya, mungkin saat dulu waktu pemetaan awal kan saya tidak tahu kalau itu harus muncul gitu loh, karena sudah masuk di IKK gitu. Ada dikerjakan apa tidak nanti programnya? Karena tidak muncul, akhirnya tidak kita kerjakan. Tapi untuk memenuhi data di IKK, saya
coba untuk dimunculkan program tersebut. Karena maksudnya setelah dimunculkan berarti kan harus dikerjakan. Betul. Nanti kita kerjakan. Jangan sampai kita kemarin munculkan beberapa program, ternyata dievaluasi RPJMD ada 2 program yang tidak dikerjakan sampai 2023. Itu kan jadi bahan inkonsistensi gitu. Kalau memang ternyata bisa dikerjakan, tetap merupakan bagian dari program lain, tapi bidang yang sama kan sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kalau emang harus berdiri sendiri, berarti kan tidak mungkin hanya kegiatannya, programnya ada, terus kegiatannya hanya menghitung. Berarti kan ada effort kegiatan lain, gitu ya. Nanti direkon sendiri deh. Jadi misalnya, oke, program ini muncul, ternyata hanya sub kegiatannya cuma 1 yang dipilih, terus cuma berapa puluh gitu. Kan berarti hanya untuk menghitung indikatornya misalnya. Kecuali menambah program, terus sub kegiatannya itu beberapa dan memang effort, upaya untuk mencapai program. Gitu ya. Oke, nanti kita analisa lagi Bu Diana terkait. Iya, jadi kalau cuma untuk menghitung misalnya bisa bagian untuk hitung IKK itu hanya untuk menghitung, kecuali ada ini misalnya memang harus melakukan A, ya silahkan. Jadi jangan sampai muspro dulu programnya, nanti nggak efektif. Juga nanti untuk perangkat daerah lain yang programnya tidak digunakan juga dikasih catatan ya. Untuk perangkat daerah lain, kayak kemarin mungkin Perpus ada program yang tidak digunakan sampai 2023. Ini apakah tetap mau dimunculkankah di 2024 sampai 2026 atau tidak digunakan, itu tolong dikasih catatan. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya bingung-bingung silakan dikerjakan dulu, dicoba, lalu kalau ada butuh penjelasan monggo bisa ke Bapedanya. Lagi itu TC31 yang ada perubahan dari kondisi existing 2023 ataupun 2022, mohon untuk dikasih catatan ya, catatan dan diwarnai alasan dan konfirmasi ke Bapeda. Demikian acara sosialisasi penyusunan rancangan awal Renja dan RKPD tahun 2024. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Apabila ada kekurangan kami mohon dimaafkan. Apabila masih perlu tambahan penjelasan bisa ke Bapeda. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.